bin Abu Bakar As-Saqqaf, As-Sakron As-Saqqaf itu. Yang mana ketika memahami silsilah leluhur mereka, kok ada generasi orang-orang yang hijrah dari Irak, yakni leluhurnya Bani Al-Ahdal, leluhurnya Bani Kudaimi, lalu nyantoknya itu di situ. Leluhurnya Bani Ahdal yang terkenal dengan nama Syekh Muhammad bin Sulaiman, itu wafatnya tahun 540 Hijriah. 540 Hijriah. Nggak sinkron dengan sejarah yang dibuat oleh Ba'alawi, Nasabah, dan mu'arikhnya internal mereka, hijrahnya tahun 317 Hijriah. Dari Basrah, Madinah, Mekah, Hadramaut. Nggak sinkron itu, nggak sinkron. Lalu menyocok-nyocokkan ini, tapi tetap ada kebocoran, titik kelemahan di dalamnya, yakni Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Ahdal wafatnya ternyata 540. Jika hijrahnya Imam Ahmad Al-Aba itu 540 atau 530 lah ya, bukan 317, maka masih sedikit sinkron. Nanti sampai ke Imam Ali Kholik Hisam yang wafat tahun 729 Hijriah. Tetapi ini diolor mundur supaya lebih terlihat teratur, kelihatan benernya, lalu dituakan. Begitu juga dari Salim bin Abdullah Al-Kudaimi yang menempati Surdut dan Siham, dua-duanya ini, Ahdal dan Kudaimi. Lalu yang dari Luhur Ba'alawi menempati arah timur Provinsi Hadromi sekarang ini. Jadi nempelnya itu di Al-Ahdal. Al-Ahdal sendiri ini juga bermasalah dalam silsilah nasabnya. Katanya disampaikan oleh Syekh Bahauddin Al-Jundi atau Al-Janadi dalam As-Suluknya itu disebutkan bahwa Bani Al-Ahdal ini juga termasuk Syarif Al-Husaini, keturunan dari Husain bin Ali bin Abi Thalib. Tapi ternyata setelah saya cek berkali-kali dalam kitab-kitab nasab dan sejarah bahwa Musa Al-Kadzim itu tidak memiliki anak yang bernama Aun. Aunnya ini titik kosong, nggak ada nama Aun. Maka gagallah Bani Al-Ahdal ini untuk nyambungkan kesyarifannya ke Husaini. Begitu juga Al-Kudaimi. Jadi jika Ba'alawi, Bani Ahdal, Bani Kudaimi ini sepaket sepupu, berarti kan kakeknya sama. Berarti kalau sama ya gagal semuanya. Lalu mundur ke belakang sampai ke keturunannya Ubaidillah yang 3, Alwi, Basri, dan Jadid ini. Sama-sama dicantoli lalu diingkirotkan. Bak benalu yang menempel pada syajaroh tubuh pohon pokok utamanya. Dan bahkan jika kita teliti lebih lanjut lagi bahwa makamnya Imam Alwi itu pun ya baru ditemukan hampir 700 tahun setelah meninggalnya. Makamnya Basri dan Jadid pun tak ditemukan sampai sekarang ini. Toh itu kalau ada hanya sekedar petilasan atau monumen kenangan. Sama seperti makamnya Imam Ahmad Al-Muhajir itu juga bukan makam asli tetapi monumen atau petilasan. Bahkan makamnya Imam Ubaidillah yang wafat 383 Hijriah itu juga simpang siur, ada di Bor atau ada di Sumal atau Sumul. Masih belum bisa dipastikan, padahal seorang tokoh, seorang imam ya, yang al-bari ya, al-alim, al-allamah, al-wali, al-mujtahid ya, harusnya bukti-bukti peninggalan yang berupa makam leluhurnya itu jelas. Lah ini tidak jelas semua. Tidak jelas semua. Dibikin baru ya bisa juga. Wong makam, wong saya bikin makam ya bisa. Sama persis perilaku seperti ini ditiru oleh
para habib yang ada di negeri kita, yakni dengan cara merubah sejarah, ya, merubah makbaroh, ya, merubah apa saja yang perlu dirubah. Jelas yang Khol Habib Al-Habsyi Ali Al-Habsyi Solo itu 800 juta pengunjung, tulisannya 800 juta, kok bisa ya? Sekelas penerbit, ya, dan staf pejabat sensus yang ada kok bisa ya, kena ya, kekuatan apa ya, sihirnya apa? Justru kadang-kadang itu heran saya, sangat-sangat heran saya itu. Jadi ini yang perlu kita waspadai bersama, bahwa tujuan utama memang ada 30 kata mutiara yang disampaikan oleh Habib Alwi Al-Haddad, ya, termasuk bagian dari pendiri Rabithah Alawiyah, memang benar-benar telah merasui, ya, memori para Habib Alawi. Ini kami dapatkan, ini termasuk rahasia ini, ya. Di antaranya adalah, jika seorang Alawi menentang para pendahulunya, maka ia kehilangan akhlak yang bagus dan perbuatan yang baik. Jadi tetap dipertahankan. Tradisi menutupi kesalahan seakan-akan sebuah kebenaran itu diulang terus dilakukan gitu. Jika saja kaum Alawin tidak berpegang teguh dengan pegangan kafaah, maka sudah jatuh akhlak mereka sejak dahulu. Nah, ini berbahaya. Kekayaan alam kaum Alawin di Jawa akan kembali menjadi kemiskinan yang parah dan bercerai-berai selama mereka tidak memelihara pagar agama dan akhlak dan tidak tumbuh tolong-menolong di antara kelompok mereka, bukan seluruh bangsa Indonesia, di antara kelompok mereka sendiri, eksklusif internal mereka. Jika seorang Alawi bercampur dengan orang dusun, ia akan menjadi beku dan membatu. Dan jika ia terlalu bercampur dengan orang-orang umum, maka ia akan menjadi terlalu longgar, sehingga tak dapat menjadi kokoh dengan kaumnya. Ini saya punya. Ini sebagian kiai-kiai banyak yang minta, tapi yang saya kasih cuma orang-orang tertentu saja. Karena ingin bukti, ya saya bisa membuktikannya. Jadi untuk kalangan mereka, nggak ada untungnya kita. Katanya tadi, Allahu Akbar, Bung Tomo itu dari Habib. Mana Habib yang berjuang? Arek-arek Surabaya didukung arek Madura, arek Malang, arek Jombang, arek Cirebon, arek Jawa Tengah, ngelawan Inggris, Nica, Gurkha, sampai mati ribuan, omah dibakar, ngungsi ke Krian, gak karu-karuan, orang no Habib. Saya orang Surabaya, anak Habib. Jorong Allah Habib ngapusi klaim. Lah Allah Akbar, Bung Tomo ya Islam. Bung Tomo ya Islam. Pejuang, meguru ya kiai-kiai, Kiai Ndresmo, Kiai Bangkalan, Kiai Sampang, Kiai Jombang, Nganjuk, Kiai Seruan, Pasuruan, Kiai Gresik, Kiai Darjo, ya. Nganjuk dan sekitarnya, Madiun dan sekitarnya. Diklaim Allah Akbar ikon Habib. Iya toh ini. Lah Komarudin, ya, serangan umum 11 Maret Yogyakarta, Monumen Tugu, Jogja kembali itu. Komarudin ya, Allah Akbar ya padha itu. Komarudin ini koncone Pak Harto, tapi melarat. Gara-gara apa? Sekti Mandraguna. Enggak kebal peluru, ya. Tapi sakno, ya, akhirnya ya terlunta-lunta dalam arti ekonominya, ya. Karirnya itu enggak sampai naik, ya. Komarudin itu. Dulu itu ada film Janur Kuning, gitu kan, Janur Kuning itu Pak Harto, ada Pak Harto di situ. Jadi begitu, ya, orang yang paling ragu terhadap gerakannya diberkahi ini atau Ar-Rabithah Alawiyah adalah orang yang bakhil, orang yang hina, dan orang yang mengaku-ngaku. Sedangkan orang yang paling percaya dengan gerakan ini adalah semua yang mulia jiwanya, murah hatinya, dan tinggi cita-citanya. Doktrinnya, percayalah bahwa kalian adalah kaum yang tertinggi. Ini doktrinnya harus dihapus. Ini sama dengan doktrin Yahudi ketika memasuki tanah suci Palestina, merampas hak-hak warga asli Palestina. Ya, seperti ini. Percayalah bahwa kalian adalah kaum yang tertinggi. Jadi Pak Alawi, Habib kaum yang tertinggi. Ini
didoktrinkan kepada anak cucunya mereka. Mulai kecil sudah harus dianggap sebagai anak emas, anak raja di raja. Oleh sebab itu saya kan pernah berkata, sejak sekarang para habaib tolong jangan lagi doktrin seperti ini terhadap anak cucu kalian. Mulai belum lahir itu sudah diplok-plok, nak, kamu bukan cucu Nabi, nak, kamu bukan cucu Nabi, harus gitu, nggak boleh. Nak, kamu darah Nabi, cucu Nabi, ahli bait Nabi, nak, kamu tuh orang suci, orang mulia. Jangan. Kalau mau mendoakan pada waktu usia 4 bulan kehamilan, ya doakan, nak, kamu itu manusia biasa, nak. Kamu tidak akan mulia jika kamu tidak berusaha dan berdoa, berbuat kebaikan dan bertakwa. Gitu loh. Jangan gini, percayalah bahwa kalian adalah kaum yang tertinggi. Niscaya kalian akan benar-benar demikian. Keyakinan, membangun sugesti, keyakinan internal mereka seperti ini. Siapa yang ragu dengan keberhasilan gerakan yang diberkahi ini, berarti ia telah tenggelam dalam persangkaan yang buruk terhadap Allah, Rasulnya, dan para pendahulu kita yang saleh. Jadi ini sangat-sangat, ini loh. Seorang Alawi tidak akan selamat dari siksa Allah jika telinganya tuli dari teriakan anak yatim Ahlul Bait di negeri ini. Anak yatim Ahlul Bait loh ya, bukan anak yatim seluruh rakyat Indonesia, bukan, khusus anak yatim Ahlul Bait. Pertama kali Rabitatul Alawiyah kan mempunyai badan otonom Darul Aitam ya, yang dikelola oleh Rabitatul Alawiyah di Jakarta itu. Ya. Kalau saya ini semua, tidak peduli dari Madura, dari Jawa, dari Bugis, dari semua umat manusia, bukan khusus untuk Ba'alawi saja. Jadi ini sekelumit tentang doktrin ya Rabitatul Alawiyah, 30 butir atau poin yang saya bacakan beberapa poinnya saja. Kalau saya baca semua, ngeri, betul-betul ngeri lah. Inilah kenapa kok mereka sampai sekarang ini terus ya getol merubah sejarah bangsa ini, gara-gara ini, mulai dari doktrin ini pertama kali. Doktrin ini berbahaya. Jadi ingin merubah berdirinya Muhammadiyah ya, itu atas restu ya dari Habib Rabitatul Alawiyah. Rabitatul Alawiyah itu berdirinya tahun 1928 tanggal 27 Desember. Muhammadiyah berdirinya itu tanggal 18 November 1912. Nahdlatul Ulama berdirinya tanggal 31 Januari 1926. Kok iso lebih duluan 1928 gitu loh. Coba lah dipikir bareng-bareng lah, masuk apa enggak? Jelas-jelas enggak masuk. Enggak masuk akal ya. Kecuali orang yang tidak berakal ya, akan menerima saja. Ya, iya bener, cucu Nabi bener kabeh, enggak ada yang salah, maksum. Nah, baru-baru ini kan ada seorang kiai ya, seorang buya ya dari Sunda itu mengatakan damai saja, kita ini damai aja, sama dengan anggaplah ini pro kontra doa kunut gitu loh ya. Ada yang kunut, ada yang tidak, ada yang ketika sholat membaca Fatihah jahar dan sir ya, seperti disamakan seperti itu nggak bisa. Sama dengan al halal bayinun, wal haram itu bayinun. Jelas yang salah ya salah, yang benar yang benar. Bainal haq wal batil sudah jelas. Nggak bisa diajak kompromi. Sama dengan kalau saya kompromi dengan Habib Alawi menerima husnudzon silsilah nasab mereka, berarti saya melukai kesucian nasab Nabi dan keturunannya yang asli. Dan saya mengorbankan seluruh rakyat Indonesia ini. Kong kalingkong ta'awun bukan alal bir wat taqwa, tapi ta'awun alal ismi wal udwan. Bahaya, sangat berbahaya. Jadi seandainya terjadi konfrontasi bagi-bagi bener lah ya istilahnya, bukan konfrontasi tapi toleransi ya. Habib Alawi bener, golongannya kayak Haji Maduddin Usman bener, bener kabeh, nggak bisa, tetap nggak bisa. Ini bainal haq wal batil, nggak bisa. Syubhat itu akan jatuh ke perkara yang dilarang atau haram. Al halal bayinun, wal haram juga bayinun. Sama bainahuma mustabihatun, itu nggak bisa. Jadi tetap harus kekeh kita. Berdasarkan apa? Data ilmiah yang ada. Bahwa nasab Alawi itu tertolak
secara data ilmiah, dan saya bertanggung jawab dunia dan akhirat secara ilmiah bahwa Habaib Alawi itu bukanlah dzurriyyah suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih ada kesempatan 1%, yakni untuk membuktikan ya kebenaran pengakuan mereka dengan cara tes DNA itu. Kalau itu mereka tidak lakukan, maka takut karena salah, berani karena benar. Jadi kalau takut, ya nanti suatu saat program pemerintah yang berjalan, yakni mungkin acara donor darah, ya. Nanti diambil semua tanpa diketahui oleh mereka, sama seperti waktu corona, yakni kita vaksin bersama, ya. Dipaksa harus vaksin, gitu. Nanti sambil diambil sampel darahnya lalu dites, itu dengan cara yang paksa. Ya, jadi nanti bisa ketahuan semua. Apa sih takutnya? Itu. Kalau benar itu tadi, takut karena salah, benar karena berani karena benar. Mungkin demikian pertemuan kita malam hari ini. Semoga walaupun sebentar tapi dapat membawa dampak banyak manfaat. Kita mendapatkan pengalaman ilmu yang manfaat, maslahah untuk kehidupan kita di dunia sampai di akhirat. Dan mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan yang saya sampaikan kepada panjenengan semua, dan jika ada kesalahan itu dari saya sendiri, jika ada kebenaran itu mungkin kebetulan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan ilham kepada kami. Jadi mohon untuk saling mengingatkan satu sama lain. Jangan sungkan para pemirsa dan pendengar sekalian untuk menasihati kami. Watawassaw bil haqq watawassaw bis sabri. Karena sumpahnya Allah Ta'ala di dalam surat Wal Asri ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Wal afu minkum wallahu a'lamu bis shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.